Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, teman-teman Bunda Yulia. Kali ini biasa kegiatan saya mau mencicil atau mau menabung sampah-sampah organik ini. Tada! Saya mau letakkan di ember yang hitam ini, tapi kalau nanti sampahnya nggak cukup, saya mau letakkan di ember yang putih di sebelahnya. Tapi sebelum itu kita panen-panen dulu sampah-sampah ini. Jadi ini saya keluarkan, saya turunkan. Dan ini sampah saya yang saya lihatkan kemarin ya teman-teman. Tuh, yang sudah mulai turun. Jadi rencananya saya mau kurangin dulu tanah yang bagian atas ini, agar nanti saya bisa letakkan sampah di bawahnya. Karena cadangan tanah saya lagi menipis untuk menimbun sampah-sampah ini. Nanti saya skip dulu biar durasinya nggak terlalu lama banget ya. Dan sudah saya kurangi ya teman-teman, volume dari tanah yang ada di dalam komposter saya ini. Jadi saya letakkan di sini nih. Ini saya keluarkan segini. Tapi ini nggak saya gunakan untuk media tanam, karena rencananya memang untuk khusus saya proses dulu menjadi kompos ya teman-teman. Dan ini sampahnya kita masukin di dalam. Begini aja teman-teman, caranya amat sangat mudah. Dimasukkan sampahnya. Tadi bonggol jagung saya letakkan di bagian dasar, agar nanti kalau seandainya ada maggot itu akan membantu dalam proses penghancuran sampah-sampah ini ya. Dan ini ada yang kemarin batang tomat, karena ada yang kering-kering. Jadi kalau ada yang kering-kering kita letakkan di atas sebagai sampah karbon ya. Sudah gini aja teman-teman. Lalu tanah ini kembali lagi di sini. Nah, kita letakkan lagi di sini, gebrukan aja. Gebrukan di dalam. Sudah selesai. Nah, sudah selesai begini aja. Nah, kalau untuk komposter yang ini saya nggak pernah siramkan air. Karena apa? Karena sebentar ya. Karena di bagian bawah daripada komposter ini tidak tersedia keran untuk menampung air lindi. Jadi ini memang tempat komposter saya yang pertama. Jadi di bawahnya ini sudah saya kasih lubang-lubang untuk mengeluarkan air lindi. Waktu dulu saya buat, saya masih belum tahu sistemnya supaya air lindi itu nggak turun ke bawah. Dulu tuh langsung aja saya kasih sampah gitu aja teman-teman. Jadi air lindinya terbuang ke bawah banyak. Dan sekarang udah tahu caranya. Jadi saya isi dulu di kira-kira berapa ya, 5 atau 6 sentian dari ember ini. Itu saya isi tanah. Kalau teman-teman nggak punya tanah bisa pakai sampah karbon. Itu segini diisi. Gunanya untuk apa? Untuk menyerap air lindi. Jadi ketika kalau sampah-sampah ini dimasukin maggot itu kalau sudah ada itu biasanya sampah itu menjadi lebih lembek dan cair teman-teman, karena pengaruh kotoran mereka, enzim-enzim yang mereka produksi ya. Jadi mereka menghasilkan air lindi gitu. Jadi supaya nggak turun ke bawah dan tidak menimbulkan bau, saya isilah ini di sini tanah segini. Baru yang selebihnya adalah sampah campur tanah, kadang campur sampah karbon. Dan sampah-sampah khusus untuk di ember hitam yang ini, karena dia tidak ada penyaringan air lindi, jadi saya nggak pernah siramkan air gitu, supaya air lindinya nggak turun ke bawah di sini dan menimbulkan bau gitu ya.
Tapi biasanya kalau kita sistemnya benar, biasanya nggak akan menimbulkan bau teman-teman. Sudah gini aja, lalu kita tutup. Nah, kita biarkan 4 atau 5 hari, kita cek lagi. Biasanya mereka akan turun. Biasanya kalau volume sampah ini turun aja, masih turun, nggak stuck, itu kita bisa menambahkan sampah lagi. Berarti di mikroba di dalam ember ini masih banyak dan masih mau untuk mengurai sampah-sampah kita ya. Dan ini mau saya panen dulu, saya letakkan di tempat ini, karung bekas beras ya, tempat beras. Tapi saya skip aja karena pasti lama. Ini penampakan setelah saya panen ya teman-teman. Tuh masih saya sisahkan. Ini tanah apa namanya yang ada di bawah. Sekalian kalau ada batok-batok apa namanya ini dari biji mangga, saya biarin aja di bawah gini. Nanti mereka akan hancur sendiri teman-teman. Nggak usah dibuang atau apa. Letakkan aja lagi di bawah. Nanti kita masukin sampah. Kalau ada pekerja-pekerja kita sudah hadir lagi, mereka ini akan lapuk sendiri teman-teman. Nah ini udah mulai lapuk tuh. Nih tuh batoknya udah mulai lapuk. Lama-lama akan lapuk sendiri. Saya biasanya kayak gitu teman-teman. Dan setelah dipanen, kita tutup kembali. Jangan lupa untuk selalu menutup. Dan ini hasil panen dari ember ini teman-teman. Lumayan kan, ada stok untuk media tanam buat tanaman sayur mayur saya. Jadi kalau tanaman saya butuh untuk apa namanya media tanam, ini bisa dipakai. Biasanya ini saya jemur dulu, baru saya ikat, nanti saya simpan. Dan yang ember hitam ini siap dipanen untuk air lindinya. Ini air lindinya, tinggal ditumpah gini aja. Nanti saya tampung di botol-botol bekas air apa ya, air mineral gitu. Nih. Penuh. Kita panen lagi sampai airnya penuh. Kadang sampai panen tuh dapat sampai 3 botol, 4 botol, pernah sampai 5 botol karena kelamaan. Saya skip dulu ya, biar nggak terlalu lama durasinya. Nih setelah penuh, saya jemur di sini teman-teman nih. Di sini banyak stok air lindi-lindi saya. Tuh. Jadi kalau ada kenapa harus dijemur, agar kandungan, biasanya ada kandungan asam di dalam air lindi ini teman-teman. Jadi makanya harus dijemur dulu. Jadi kalau ada timbul lumut-lumut seperti ini nggak usah takut, nggak apa-apa. Justru kalau timbul lumut kayak gini, biasanya air lindinya berubah jadi nggak bau teman-teman gitu. Dan untuk cara pengaplikasiannya amat sangat mudah. Tinggal ini air ember ini kita kasih air. Bentar, lupa belum dimasukin. Tangan satu jadi agak susah teman-teman. Udah masukkan gini aja, kira-kira nggak usah terlalu banyak, kira-kira ya 300 ml lah untuk 3 liter air. Tuh sudah selesai. Habis itu siap untuk diaplikasikan di tanaman kita, tinggal disiram. Biasanya saya kayak gini teman-teman, disiram gitu aja, siram ke tanaman-tanaman kita. Nah, saya sampai lupa, kemarin kan saya janji mau lihatkan teman-teman semaian saya, dan ini semaian-semaian saya teman-teman. Semalam ketika saya udah ngelihat mereka sudah mulai sprout, kan saya kepikiran ya, gimana caranya supaya tikus-tikus ini nggak memakan
semen-semen saya yang sudah mulai tumbuh seperti ini teman-teman. Soalnya biasanya pasti langsung habis paginya itu seperti itu. Lalu saya browsing-browsing lah ke video-video teman-teman yang lain. Di salah satu video itu disebutkan disemprot pakai bawang merah atau bawang putih. Hal itu sudah pernah saya coba, tapi tetap juga masih dimakan sama tikus-tikus. Jadi masih belum berhasil ya teman-teman, cara tersebut. Walaupun cara tersebut juga sama bagusnya ya teman-teman. Mungkin tikus-tikus tempat saya ini super bandel kali kan. Jadi saya kepikiran gimana ya kalau saya tancap-tancap aja nih bawang putihnya. Kan mereka bilangnya tuh kan tikus-tikus itu nggak suka dengan aroma bawang-bawangan ini. Jadi saya kepikiran tuh gimana kalau saya tancap-tancapkan aja di tusuk sate ini. Jadi seperti apa ya, kayak menolak hantu aja nih yang ada di film-film itu, menolak vampir. Jadi saya sambil ketawa sebenarnya teman-teman. Kemarin itu saya membuat ini kayak menolak vampir aja, ini tikus-tikus ini kayak vampir aja. Jadi saya sambil ngekek gitu mencoba cara ini. Jadi saya tancap-tancapkan lah bawang-bawang ini, bawang putih ini. Jadi habis saya potong supaya menimbulkan aromanya itu seperti keluar ya teman-teman. Jadi saya potong lah bawang merah dan bawang putih ini. Saya jadi satu buah itu ada yang saya bagi 3, ada yang saya bagi 2. Lalu saya coba tancap-tancapkan. Dan pagi ini alhamdulillah semen saya alhamdulillah aman, nggak diganggu. Jadi kayaknya cara ini efektif juga untuk mengusir para tikus-tikus itu supaya nggak mengganggu semen-semen saya ini teman-teman. Nanti mau saya pasang keliling pokoknya di sini. Mudah-mudahan cara ini juga efektif buat teman-teman semua yang senasib dengan saya ya, yang selalu aja diganggu sama tikus-tikus itu. Jadi setiap tumbuh segini teman-teman pasti langsung habis tuh. Ini ada semen tomat. Kalau semen tomat aman jaya, mau dia sampai setinggi apa nggak ada yang ganggu. Mungkin karena aroma dari batang dan daun tomat itu nggak disukai sama tikus-tikus ya teman-teman. Nah, dan di sini juga aman tuh. Ini saya pasang bawang putih di sini. Karena kemarin saya pasang cuman gini aja, tikusnya pintar. Ini direbahkan teman-teman, tuh direbahkan tusuk-tusuk sate ini. Jadi sekarang saya mau kasih bawang-bawang aja di sini biar aja. Mau diracun kasihan, nggak tega juga terkadang. Kemarin tuh sempat saya racun ya, cuman ada rasa kayak nggak bersalah itu, ya Allah tega banget saya ini ya. Tapi cuman gara-gara saya sakit hati tanaman saya diganggu seperti itu. Lalu saya mencoba cara ini aja. Mudah-mudahan cara ini juga bisa juga teman-teman praktekkan di tempat teman-teman semua ya. Demikianlah video saya kali ini ya teman-teman. Video ini saya buat 2 hari. Jadi yang kemarin saya menabung sampah-sampah organik saya, dan kali ini saya karena penasaran dengan percobaan ini, saya mencoba dulu baru saya share ke teman-teman. Dan alhamdulillah ini sepertinya lebih efektif untuk mengusir tikus-tikus itu, untuk tidak mengganggu semen-semen saya ini teman-teman ya. Semoga cara ini juga sama atau yang senasib dengan saya bisa lebih efektif untuk mengusir tikus-tikus itu. Makasih yang sudah nonton dan selalu support video saya sehingga saya selalu bersemangat untuk berbagi di tempat kebun imut saya, bagaimana saya cara menanam, bagaimana saya mengatasi hama-hama ini ya teman-teman. Yang belum dan tertarik selalu mengikuti video saya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share-nya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, berkah selalu, dilimpahkan selalu rezekinya, bahagia bersama keluarga. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa selalu mulai dari rumah kita sendiri, siapa tahu yang lain mau mengikuti. Dah, bunda-bunda sayang, sampai jumpa lagi.